Jadi kalau orang Kristen yang komentar masuk penjara. Tapi kalau orang Islam yang komentar itu dakwah. Ya. Itu namanya apa? Dakwah. Namanya asu tenang. Umat Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras, lebih fanatik dan lebih keras. Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati nggak? Kenapa kau harus injak, Sophie? Teman-teman, saya benar-benar geleng-geleng kepala melihat video Abu Janda yang lagi viral. Gimana nggak panas? Abu Janda kembali bikin heboh setelah muncul di salah satu gereja di Amerika Serikat dan memberikan pernyataan yang dianggap menyudutkan umat Islam Indonesia. Indonesia is a Muslim majority country. Christian phobia, the fear of Christianity in our country has been quite bad. Indonesia. Dan yang bikin publik makin geram, narasi yang dibawa oleh Abu Janda menggambarkan Muslim Indonesia itu identik dengan intoleransi dan kekerasan. Ini makin kesini makin banyak orang yang dibuat emosi. Oh ya, untuk video kesaksian Abu Janda sendiri itu kalau teman-teman mau lihat full bisa cari di YouTube. Saya tidak menayangkan secara full karena kesaksian itu benar-benar menyakitkan buat saya. Saya secara pribadi tak menyarankan juga kalian untuk menonton kesaksian video Abu Janda ini. Karena itu benar-benar terlalu menyakitkan selaku umat Muslim. Halo warga, apa kabar? Sehat ya? Hari ini kita bakal bahas sosok Abu Janda yang lagi viral. Nama ini memang bukan pertama kali jadi kontroversi. Tapi kali ini reaksinya benar-benar besar karena videonya tersebar luas di media sosial setelah dirinya hadir di Amerika Serikat dan berbicara di depan jemaat salah satu gereja di Amerika. Dalam video yang beredar, Abu Janda menyampaikan kesaksian tentang kondisi Indonesia, khususnya menyinggung Jawa Barat dan Sumatera Barat yang disebut-sebut memiliki banyak orang barbar. Jadi mungkin nih umat Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras, lebih fanatik dan lebih keras. Nah itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Pernyataan inilah yang kemudian memancing kemarahan publik. Banyak netizen yang merasa ucapannya terlalu menyudutkan umat Islam dan menggambarkan Indonesia secara tidak proporsional di depan warga Indonesia yang berada di luar negeri. Yang bikin kita heran adalah kenapa sosok seperti Abu Janda justru diundang ke gereja. Ini terjadi di Amerika pula. Banyak yang bertanya-tanya juga, bukankah masyarakat luar negeri, terutama yang tinggal di negara maju, dikenal punya pola pikir terbuka dan sulit untuk diadu domba. Tapi kenapa narasi seperti ini justru diterima begitu saja dan mau didengarkan? Bahkan ada satu hal yang bikin gue benar-benar panas ya. Itu setelah beredarnya foto Abu Janda bersama dua orang yang selama ini dikenal sering menghina Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling menyita perhatian adalah munculnya sosok wanita yang bernama Sofiatul yang sebelumnya viral karena aksi
menginjak-injak Al-Quran secara live. Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati Enggak. nggak? Kenapa kau harus injak, Sophie? Pak John, Ya, tolong Pak karena John ya. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Si Abu Janda dengan bangga dan mesranya berfoto bersama mereka. Kita nggak menghalangi seseorang ingin berteman dengan non-muslim. Kita pun tetap punya teman. Saya juga punya teman dengan non-muslim. Ya, tapi setidaknya kita bisa melihat orang ini layak untuk dijadi teman atau tidak. Karena orang ini telah menginjak-injak Al-Quran. Nah, kombinasi inilah yang akhirnya membuat kemarahan netizen juga makin meluas. Banyak yang merasa bahwa keberangkatan Abu Janda ke Amerika bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi membawa narasi bahwa Muslim Indonesia itu jahat dan intoleran. Padahal kalau kita bicara fakta di lapangan, banyak orang menilai tuduhan tersebut sangat berlebihan. Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data sensus, sekitar 86% penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara umat Kristen dan Katolik jumlahnya lebih dari 10%. Pertanyaannya, kalau memang Muslim Indonesia benar-benar intoleran seperti yang digambarkan Abu Janda, tentu situasinya akan sangat berbeda. Faktanya umat Kristen Indonesia tetap hidup berdampingan dengan muslim-muslim, memiliki gereja, sekolah, universitas, rumah sakit, bahkan bebas merayakan hari besar keagamaan secara terbuka. Ini yang kemudian membuat banyak pihak mempertanyakan narasi Abu Janda karena dianggap tidak mencerminkan realita keseluruhan masyarakat Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kasus intoleransi itu ada. Kita nggak boleh menutup mata soal itu. Dan beberapa kasus penolakan pembangunan rumah ibadah memang pernah terjadi. Tetapi banyak pengamat menilai persoalan itu seringkali dipicu konflik sosial, persoalan izin atau ketegangan antar warga di daerah tertentu. Jadi bukan semata-mata karena ajaran Islam mengajarkan kebencian kepada non-muslim. Itu tidak pernah. Saya pun selama menjadi muslim belum pernah mendengar hal-hal yang seperti itu kecuali dari orang-orang yang suka adu domba. Dan menariknya persoalan rumah ibadah ternyata juga tidak hanya dialami di gereja. Di beberapa wilayah yang muslim menjadi minoritas, ada juga masjid yang mengalami penolakan. Artinya apa? Nah, masalah utama lebih kompleks dan sering berkaitan dengan dinamika sosial serta regulasi setempat. Karena itu banyak masyarakat merasa tidak adil jika jutaan Muslim Indonesia yang hidup damai, menjaga toleransi, bertetangga yang baik, dan menghormati perbedaan justru digambarkan di luar sebagai umat yang berperilaku yang tidak baik. Kepada Abu Janda, jangan sampai demi mendapatkan panggung atau popularitas atau tepuk tangan dari agama lain malah menjual citra buruk agama sendiri. Dan itu pun kalau Anda
mengaku masih seorang muslim yang sejati. Kenapa yang dibawa ke luar negeri justru sisi negatifnya saja? Kenapa bukan kerukunan umat beragama di Indonesia yang selama ini juga nyata terjadi? Kenapa bukan toleransi masyarakat yang sehari-hari hidup berdampingan? Apalagi Indonesia selama ini dikenal dunia sebagai negara dengan keberagaman tinggi yang tetap bisa hidup bersama. Memang ada masalah? Ada. Tapi apakah pantas digeneralisasi seolah-olah seluruh muslim itu jahat? Jangan terus memprovokasi. Ya, kepada seluruh umat beragama tetap damai, rukun, jangan mau mendengarkan omongan-omongan orang seperti ini. Dan sekarang pertanyaan buat kalian semua. Apakah menurut kalian apa yang dilakukan Abu Janda itu bentuk kritik sosial yang sah atau justru sudah keterlaluan karena dianggap menyudutkan umat Islam Indonesia di luar negeri dan di mata umat lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tapi ingat tetap santun dan jaga dan jangan saling menghina karena perbedaan pendapat jangan sampai bikin kita ikut terpecah belah. Semoga Abu Janda segera sadar apa yang dilakukan dan akan kembali ke fitrahnya sebagai muslim yang sejati. Bertoleransi tidak harus menghina agama sendiri. Ya, semoga ini semua jadi pelajaran untuk kita semua. Jaga kedamaian, jaga kerukunan antar umat beragama karena kita semua bersaudara. Terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.